warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikani dengan NIM 21107026 berperan sebagai keluarga pasien dan perawat. Saya Rizka Nurfauza dengan NIM 2110701004. Di sini saya berperan sebagai pasien. Saya Muhammad Iksan Adrian dengan NIM 211 0701 Saya di sini sebagai dokter. Baik, kami di sini ingin melakukan komunikasi terapeutik kepada remaja dengan kasus bullying. Pada Rumah Sakit Melati terdapat seorang pasien berusia 15 tahun bernama Nona Dewi. Nona Dewi datang bersama ibunya bernama Nyonya Wati. Nyonya Wati mengeluh kepada suster bahwa kondisi anaknya sangat tidak baik. Setiap ditanya mengapa anaknya tidak pernah menjawab. Alasannya selalu bilang tidak apa-apa. Perawat pun mengerti apa yang dimaksud dengan Nyonya Wati. Dan Nyonya Wati mempersilahkan kepada perawat untuk berbicara kepada Nona Dewi. Halo Nona, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Sus. Nona, apa benar Nona bernama Nona Dewi? Iya, Sus, benar. Baik, Nona Dewi, perkenalkan nama saya perawat di kami. Saya adalah perawat yang bertugas pada hari ini. Jika Nona membutuhkan sesuatu, bisa panggil saya ya, Nona. Baik, Sus. Bagaimana perasaan Kak Dewi saat ini? Apakah Kak Dewi senang dan nyaman berdiskusi dengan saya? Tenang, Sus, saya juga nyaman. Terima kasih Kak Dewi, saya senang jika Kak Dewi nyaman berdiskusi dengan saya. Iya, Sus. Kak Dewi, jika Kak Dewi ingin bercerita dan ingin memiliki teman untuk berdiskusi, boleh sekali Kak Dewi cerita pada saya, dan saya akan merahasiakan cerita Kak Dewi dari setiap orang yang Kak Dewi ingin sembunyikan. Iya, Sus, sebenarnya saya ingin sekali berdiskusi dan meminta pendapat, tapi saya tidak memiliki orang untuk mendengar keluhan saya. Ya sudah, boleh kok Kak Dewi nanti berdiskusi kepada dokter, karena dokter lebih mengerti apa tindakan yang harus dilakukan kepada Kak Dewi untuk kebaikan Kak Dewi sendiri. Baik, Sus. Halo Kak Dewi, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Dokter Iksan. Baik, Dok. Cantik sekali Kak Dewi. Terima kasih, Dok. Bagaimana Kak Dewi? Apakah Dewi ingin berdiskusi bersama saya? Ya, Dok, saya ingin berdiskusi bersama dokter. Baiklah, saya akan mendengarkan dan melakukan hal yang terbaik untuk Kak Dewi. Sebenarnya saya tidak memiliki teman, Dok, di sekolah maupun di rumah. Saya ingin sekali memiliki teman untuk saya bertukar cerita. Kak Dewi, anggaplah kami seperti teman Kak Dewi. Kami pasti sangat senang sekali. Ya, Dok, saya juga senang bahwa dokter dan perawat sangat ramah pada saya. Lalu silakan Kak Dewi ceritakan cerita yang ingin Kak Dewi ceritakan. Saya teman. Saya teman Dok di sekolah. Ejek-ejekan teman saya bilang aneh dan saya sering sekali ditertawakan. Jika saya boleh tahu apa sebabnya Kak Dewi diperlakukan seperti itu? Apakah Dewi pernah melakukan kesalahan sehingga membuat mereka seperti itu pada Kak Dewi? Saya tidak tahu, Dok. Saya juga tidak merasa memiliki kesalahan dengan mereka. Baik Kak Dewi. Kak Dewi tenang ya. Saya yakin Kak Dewi orang baik dan mereka hanya iri dengki kepada Kak Dewi. Tapi saya sedih, Dok, yang dilakukan seperti itu. Iya, Dok, tetapi karena soal itu saya jadi tidak bisa mengontrol emosi saya dan hubungan saya terhadap keluarga juga renggang. Karena itu menjadikan saya tidak suka berbicara terhadap orang lain.
Baik Kak Dewi, nanti saya akan berikan terapi untuk Kak Dewi agar lebih tenang dan dapat terlupakan kejadian yang tidak baik untuk diingat Kak Dewi dan menjadikan karya wisata seperti pribadi yang dulu lagi. Terima kasih dok, saya senang berdiskusi dengan dokter. Sama-sama Kak Dewi, saya jauh lebih senang telah berdiskusi dengan Kak Dewi. Jika kalian kesini lagi, Kak Dewi boleh sekali cerita lagi kepada saya. Baik dok, terima kasih. Bagaimana dok kondisi anak saya? Kondisinya cukup memperhatikan, Bu. Untuk dari Kak Dewi yang menjadi korban dan selama ini Kak Dewi dan keluhannya karena bertukar cerita. Saya sangat sedih mendengar anak saya seperti itu. Dan saya juga sedih karena saya tidak cukup baik memperhatikan anak saya. Mohon bantuannya ya dok. Ya Bu, saya akan usaha yang terbaik untuk membantu anak Ibu agar melupakan kejadian dan hal tersebut, agar Kak Dewi menjadi pribadi yang seperti dulu lagi ya Bu. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Saran saya agar Ibu lebih sering menanyakan keadaannya atau pertanyaan simpel seperti bagaimana hari ini, apa ada yang perlu ada. Pertanyaan tersebut sangat simpel tapi sangat bermakna untuk Kak Dewi dan rasa percaya dia terhadap keluarganya lebih baik dari sebelumnya dan itu bisa membantu menumbuhkan rasa percaya diri Kak Dewi. Ya dok, saya akan jauh lebih memperhatikan anak saya karena saya sangat tidak mau anak saya menjadi seperti ini. Ya sudah Ibu, saya izin kembali ke ruangan saya ya Bu. Baik dok.